Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Tina Rahayu, SMMM, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Kudus. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pelatihan dan Pengembangan SDM dengan metode DIA, Delivery, Interactive, and Assessment. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM ini memiliki kode SDM 303 yang merupakan salah satu mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia dengan bobot sebanyak 3 SKS. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini harus sudah lulus mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang ditawarkan di semester 4 sebagai dasar dalam pemahaman mata kuliah pilihan konsentrasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan di organisasi. Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan, membuat modul, menjalankan simulasi, dan mengevaluasi efektivitas pelatihan secara sistematis. Mata kuliah ini juga didesain untuk memberikan pemahaman konseptual tentang arti dan fungsi pelatihan dan pengembangan dalam mengelola SDM di organisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini mengacu pada CPL 1, CPL 2, CPL 5, dan CPL 6. CPL 1 yaitu mampu menguasai konsep dan pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global dalam pemecahan masalah. CPL kedua yaitu mampu menguasai konsep dan teori terkait fungsi manajemen, yaitu POAK, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, dan fungsi bisnis pada keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. CPL 5 yaitu mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis. CPL 6 yaitu mampu menggunakan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk memecahkan permasalahan organisasi. Adapun untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK yang pertama mampu menjelaskan fungsi pelatihan dan pengembangan di lingkungan organisasi. CPMK yang kedua yaitu mampu memilih teori pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan konteks situasi yang dihadapi. CPMK 3 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pelatihan dan pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPMK 4 yaitu mampu menganalisis kebutuhan pelatihan serta menyusun program pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja SDM. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan setiap materi seperti ceramah, presentasi kelompok, collaborative learning, dan juga project-based learning. Adapun materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini mencakup tentang pengertian pelatihan dan pengembangan SDM, penilaian kebutuhan pelatihan SDM atau yang biasa kita sebut dengan TNA, Training Need Analysis, kemudian mendesain pelatihan, kesiapan dan transfer pelatihan, metode pelatihan, evaluasi, pengembangan karir, dan juga pengembangan SDM berbasis kompetensi. Bentuk tugas yang akan diberikan yaitu bisa berbentuk tugas kelompok, ya, diantaranya adalah presentasi, membuat rancangan training need analysis, juga ada tugas individu seperti menganalisis artikel yang terkait, penyelesaian kuis, dan menguraikan antara teori dan juga case dalam konteks pelatihan di organisasi serta dapat mendesain pelatihan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa buku dari Armenyu, yaitu Employee Training and Development, bukunya Kaswan tentang pelatihan dan pengembangan SDM, dan juga terkait dengan artikel-artikel baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional.
Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara offline di kelas maupun secara online, baik menggunakan Zoom, Google Meet, maupun mengakses pembelajaran di e-learning Sunan melalui sunan.umk.ac.id yang bisa diakses untuk seluruh mahasiswa. E-learning tersebut juga kami gunakan sebagai wadah dalam penyampaian materi, serta pelaksanaan kuis, informasi terkait tugas individu maupun tugas kelompok, dan juga mahasiswa dapat mensubmit tugas-tugas tersebut dan juga melihat hasil review dari dosen. Sistem penilaian pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM ini juga ditentukan dari beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, partisipasi keaktifan mahasiswa sebanyak 10%, tugas-tugas baik itu tugas individu maupun tugas kelompok sebesar 30%, serta UTS dan UAS masing-masing sebanyak 25% dengan total keseluruhan 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM untuk mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Berikut cuplikan video pengajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Kita sampai pada pertemuan hari ini ya yang akan membahas tentang metode pelatihan tradisional ya. Jadi sebelum kita mulai ya untuk pembahasan materi pada pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, disilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, nah ini absennya, bisa muter ya. Silakan bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode pelatihan tradisional. Jadi, metode pelatihan itu nanti akan dibagi menjadi dua topik ya. Pertemuan hari ini itu tentang metode pelatihan secara tradisional. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas metode pelatihan yang berbasis teknologi. Karena ini udah era teknologi ya. Jadi kebanyakan organisasi atau perusahaan itu kebanyakan sudah memberikan pelatihan itu by e-learning ya, seperti Sunan kita itu. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa ya sebagian besar pembelajaran di tempat kerja itu tidak selalu harus formal. Jadi kan biasanya kalau pelatihan nanti ada di kelas terus ada instrukturnya gitu kan ya. Tidak selalu harus formal, tapi juga bisa dilaksanakan secara informal, ya. Terjadi secara sosial misalnya, kita ngobrol sama teman-teman, ya, sama teman-teman kantor, ngopi misalnya, untuk menyelesaikan case-case gitu misalnya, ya. Nah, penelitian ya terhadap para eksekutif itu menemukan adanya model pembelajaran 70-20-10, yang mana 70%-nya ini adalah pembelajaran terjadi di tempat kerja, ya, 70%. Kemudian 20%-nya terjadi secara sosial. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya, secara langsung maupun ketika kita scroll sosmed. Sosmed itu kan bentuk interaksi kita juga ya. Kita membagikan informasi, kita menerima informasi dari situ. Nah, itu bagian dari learning atau pembelajaran. Sedangkan 10%-nya instruksi di kelas formal. Jadi ini adalah kelas formal. Itu hanya 10%-nya aja. Ya. Nah, kemudian, ini metode tradisional ini bayangan kalian itu kalau tradisional kadang-kadang kan tradisional berarti kuno, gitu nggak sih? Nah, jadi tradisional itu bukan kuno ya teman-teman ya, nggak kuno. Tradisional itu adalah masih memerlukan instruktur. Jadi misalnya nih kita di kelas ya, kalian masih membutuhkan dosen sebagai instruktur. Bedanya adalah ketika pembelajaran itu berbasis teknologi, misalnya pakai e-learning, apakah dosennya itu ada di Sunan kita itu? Nggak ada kan? Nah, jadi kalau yang e-learning itu sudah tidak membutuhkan instruktur. Jadi tradisional itu di sini artinya adalah masih butuh instruktur di kelas maupun di luar kelas. Jadi misalnya ya, kita kelas formal gini kan berarti saya ada di sini, ya. Tapi kalau kita Zoom, saya di mana?
di rumah, ya kan? Tapi masih membutuhkan dosen, sehingga masih memerlukan instruktur. Itu masih dianggap tradisional, gitu. Walaupun kita menggunakan teknologi dalam pertemuan tersebut, tapi masih dikatakan tradisional karena masih menggunakan instruktur. Ya, baik itu dilakukan secara offline maupun online. Ya. Jadi tradisional tadi itu kita ada tatap muka gitu ya antara pelatih dan juga peserta pelatihan. Baik itu dilakukan secara formal di kelas maupun di luar kelas atau secara online. Kemudian ini adalah beberapa metode pelatihan secara tradisional. Yang pertama adalah presentation, hands-on, dan group building. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah metode presentasi. Ya, metode presentasi adalah metode di mana peserta pelatihan itu menjadi penerima informasi secara pasif. Nah, kayak gini nih. Nah, informasi ini dapat mencakup fakta, proses, dan metode pemecahan masalah. Oke, di metode presentasi ini ya memiliki dua teknik. Ya, teknik yang pertama adalah teknik ceramah dan audio visual. Nah, ini kan kayak gini ceramah ya. Nah, selama ini teman-teman juga kuliah itu kan banyak menggunakan metode presentasi sebagai metode perkuliahannya. Ada nggak sih kekurangan atau kelebihan yang ada di metode presentasi? Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak siapa? Mbak Amira. Amira, oke. Mbak Amira, kira-kira boleh dipaparkan gitu ya, kira-kira apa yang Mbak tangkap untuk metode presentasi ini? Kalau kelebihannya itu efisien karena satu orang bicara bisa didengarkan oleh banyak orang langsung. Oke, terus kemudian? Kekurangannya mahasiswanya jadi kurang aktif karena hanya mendengarkan. Oke. Nah, ya, betul ya. Jadi tadi ya, kelebihannya memang satu orang ini ceramah ya, ngobrol gitu. Informasinya bisa tersalurkan untuk seluruh mahasiswa di kelas atau seluruh peserta yang hadir di situ. Jadi lebih efisien, nggak ngomongin satu-satu ya Mbak, tak omongin gini, nanti saya pindah ke sini ngomongin itu lagi. Nah, padahal topiknya sama. Jadi lebih efisien, ya, lebih murah gitu ya ibaratnya. Metode ini memang kekurangannya ada di situ, ya. Mahasiswa pasif gitu ya, jadi nggak terlalu aktif, dia hanya mendengarkan dosennya ngomong gitu, hanya mendengarkan instrukturnya ngomong. Oke, yang pertama untuk metode presentasi di teknik ceramah, ya. Instruktur menyampaikan informasi kepada peserta secara langsung, ya, biasanya dalam bentuk penjelasan lisan, ya, kayak seperti ini. Jadi ini ceramah. Kelebihannya tadi ya, salah satunya paling efisien, ya. Terus juga biayanya rendah karena menyediakan konsistensi materi. Materinya satu bisa tersalurkan untuk seluruh mahasiswa atau seluruh peserta tadi misalnya. Ini juga kadang-kadang ya, ceramah itu juga menyulitkan instruktur untuk menilai tingkat pemahaman pesertanya. Kayak gitu bisa aja. Jadi saya nggak bisa mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa itu terhadap materi yang diberikan ketika materi itu disampaikan dengan metode ceramah. Oke, maka dari itu untuk mengatasi gap itu tadi, biasanya memang harus diselingi dengan tanya jawab gitu ya, discuss di kelas gitu kan, terus kemudian study case ya, atau simulasi, atau tadi paling tidak itu kasih tugas gitu ya. Nah, supaya ada keterlibatan aktif di pesertanya, jadi nggak monoton cuma dengerin kok gitu. Oke, ini juga ada gambar ya mengenai kebanyakan yang digunakan untuk training itu apa? Yang paling tinggi ini adalah instructor-led classroom. Jadi seperti ini. Itu kebanyakan. Terus juga ini beberapa metode ya. Ada standard lecture, ada team teaching, ada guest speaker, ada panel study dan presentation. Yang mana ini bisa digunakan untuk melengkapi metode ceramah. Ya. Kita lanjut ya untuk teknik audio visual. Nah, jadi untuk teknik audiovisual ini menggunakan media seperti video, slide, ya, terus overhead projector untuk membantu menyampaikan materi. Jadi nggak ngomong tok. Misalnya, diselingi dengan nonton video, gitu ya.
Jadi peserta ini dapat menonton video beberapa kali jika mereka memiliki akses. Nah, kan semuanya udah dikasih, biasanya ada insight di video YouTube misalnya yang ditaruh di sunan masing-masing ya. Nah, tapi kekurangannya apa? Terlalu banyak konten untuk dipelajari oleh peserta pelatihan. Dan juga kadang-kadang di video itu kadang-kadang misalnya nih ada beberapa dialog gitu ya, yang kadang-kadang mungkin kita nggak nggak paham gitu misalnya. Tapi kan kalau misalnya tadi tanya ceramah gini ya, misalnya saya menyampaikan teman-teman nggak paham, bisa langsung tanya. Nah, tapi kalau video kan kadang-kadang, aduh ini maksudnya apa ya? Nanyanya ke siapa? Nah, jadi ini ya, menghambat ini kredibilitas dan kejelasan pesan. Karena kadang-kadang kalau informasi di video itu tidak tersampaikan dengan jelas, bingung ini nanyanya ke siapa? Karena itu adalah video, bukan secara langsung. Ya, terus mungkin juga ada penggunaan humor atau musik yang berlebihan. Kadang-kadang juga ini ya, ada musik efeknya yang mungkin nggak pas gitu kan. Nah, itu kekurangannya di audiovisual ya. Oke, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode hands-on atau metode praktik. Nah, kalau metode praktik itu adalah metode pelatihan yang mengharuskan peserta pelatihan terlibat aktif. Kalau tadi kan keywordnya, kalau yang di presentation itu kan apa tadi? Pasif, oke betul. Tapi yang di hands-on ini keywordnya adalah pesertanya aktif. Ya, ada 7 metode di dalam hands-on ini ya. Ada on the job training, ada self-directed training, ada magang, ada simulation, case study, business game, dan juga role play. Nah, kira-kira nih ada yang udah pernah kerja nggak? Ada. Mbak, pernah kerja di mana? Part time di cafe jadi waiters. Oke, waiters part time. Iya. Oke, jadi sambil kuliah gitu ya. Iya. Selama Mbak kerja itu berarti pelatihan apa yang pernah diberikan oleh tempat kerja Mbak? Pernah dilatih untuk menyajikan makanan dan minuman, lalu cara menyodorkan menu kepada konsumen. Lalu juga dilatih bagaimana caranya menawarkan menu tambahan kepada konsumen. Oke, berarti ini ya, ada yang ngajarin gitu ya? Iya. Ada yang ngajarin, oh ini menunya nanti mau nambah menu atau gimana gitu ya? Oke, jadi berarti ini praktik ya? Masuknya ke praktik? Ke simulasi. Oke, berarti ke simulasi. Jadi kamu dikasih simulasi gitu ya, bagaimana caranya menempatkan makanan dan minuman gitu ya. Jadi pesertanya aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Berarti langsung di briefing oleh siapa, Mbak? Manajernya berarti? Iya, manajernya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya mengenai metode ini. Ya, yang pertama adalah teknik on the job training. Ada yang sudah pernah mendengar on the job training? Pernah ya? Nah, karena ini di MSDM juga harusnya udah ada ya, kan kalian udah harus lulus itu. Oke, on the job training ini mengacu pada karyawan baru atau yang belum berpengalaman yang belajar di lingkungan kerja. Ya, dan selama bekerja mengamati rekan kerja atau manajer yang melakukan pekerjaan dan kemudian mencoba meniru perilaku mereka. Kelebihannya apa? Membutuhkan lebih sedikit investasi dalam hal waktu atau uang untuk materi, gaji pelatih, atau desain instruksional. Kelemahannya apa? Para manajer dan rekan kerja mungkin tidak menggunakan proses yang sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Ya. Kemudian manajer mungkin tidak memahami bahwa demonstrasi, praktik, dan umpan balik merupakan syarat penting untuk OJT. Dan kalau misalnya OJT-nya nggak terstruktur, dapat menghasilkan karyawan yang kurang terlatih. Tadi karena beda input. Ya, itu di on the job. Selanjutnya di self-directed training. Intinya di self-directed training ini, peserta itu belajar mandiri. Kelebihannya apa? Peserta pelatihan itu belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Tapi banyak kekurangannya. Karena itu tadi, ini ya, kalau misalnya untuk orang-orang yang nggak terlalu rajin atau ya udah sekali PDW gitu, apakah dia akan mendapatkan informasi atau efek dari pelatihan tersebut? Rendah sekali. Oke, selanjutnya adalah magang. Nah, kalau magang ini udah cukup
banyak kita tahu ya. Jadi kombinasi pelatihan langsung di tempat kerja dan pelatihan kelas. Jadi magang ditempatkan di mana misalnya. Untuk magang sendiri ini kelebihannya kadang-kadang magang itu digaji. Tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Malah kadang-kadang kita yang ngasih. Nah, kalau digaji alhamdulillah ya. Kalau enggak ya itu bentuk dari proses pembelajaran memang. Oke, kekurangan di magang untuk yang ketiga adalah tidak ada jaminan bahwa pekerjaan akan tersedia ya setelah program selesai. Jadi karena di era lingkungan yang cepat berubah ini, kadang-kadang posisi pekerjaan itu ada yang mengalami perampingan ya, ada juga yang mengalami pelebaran. Ya, selanjutnya adalah simulation. Jadi simulation ini ya tadi ya kayak contohnya Mbak Dinda tadi ya. Nah, contoh selanjutnya apa? Penggunaan simulator untuk pelatihan, ya, simulator penerbangan. Jadi nggak mungkin ya, pilot itu dikasih metode ceramah. Nanti kamu pas muter pesawatnya, bingung ya. Jadi pakainya simulasi. Oke, selanjutnya adalah case study. Nah, yang biasanya kita lakukan juga di kelas ya. Tapi untuk pelatihan sendiri, misalnya dilakukan oleh dokter. Dokter itu kan biasanya ada koas. Ya, ada koas, dia dikasih semacam case, oh pasien ini melahirkan, nah ya, atau misalnya oh ini ada case tentang jantung bocor misalnya, nah itu kan dia belajar bagaimana menyelesaikan case tersebut, karena nantinya dibutuhkan ketika dia benar-benar menjadi dokter. Selanjutnya adalah business games. Nah ini juga nyambung sama tugas yang minggu lalu sudah saya berikan ya tentang review artikel ya. Review artikel. Jadi business games ini adalah semacam training itu didesain dengan game. Nah, kalau pelatihannya didesain kayak game gitu, ya harapannya itu dapat meningkatkan motivasi kita ketika pelatihan. Contoh lah ya, satu mahasiswa yang mungkin bisa menjelaskan kembali, ya hasil reviewnya kemarin itu apa tentang artikel yaitu gamified training. A new concept to improve individual soft skill. Ada yang mau menjelaskan? Oh ya, oke, silakan. Nah, untuk gamified training itu pembelajaran yang menggunakan pola permainan, di mana didukung oleh adanya gaya kepemimpinan yang berorientasi kreatif, sehingga dapat secara efektif memperkuat soft skill. Soft skillnya itu ada 3, yaitu komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Nah, sedangkan untuk pelatihan gamifikasi, di mana pelatihan itu diberikan kepada anggota organisasi menggunakan pola permainan yang dimulai dari menentukan kebutuhan, menyiapkan fasilitas, materi, lokasi, hingga penghargaan pasca pelatihan. Itu ada terdapat 6 indikator. Yang pertama, pelatihan ditentukan berdasarkan usulan peserta. Terus yang kedua itu bentuk pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Dan yang ketiga, fasilitas pelatihan sesuai dengan usulan peserta. Dan untuk indikator yang keempat, itu materi pelatihan dirancang sesuai selera peserta. Indikator kelima, pelatihan memahami kebutuhan pelatihan peserta. Dan indikator yang terakhir, itu peserta mendapatkan penghargaan pelatihan ketika mencapai target dalam pelatihan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Bisa dikasih push semuanya. Ya, oke. Jadi secara umum ya, singkatnya adalah review dari artikel ini mengacu pada variabel gamified training, ya. Di mana gamified training ini didukung oleh creative oriented leadership. Jadi kepemimpinan yang orientasinya adalah kreatif. Jadi pokoknya pemimpin itu mensupport adanya kreativitas di masing-masing peserta atau masing-masing karyawan. Jadi bagaimana supaya karyawannya ini punya jiwa kreativitas yang tinggi. Nah, jadi orientasinya ke kreatif. Sehingga mendukung adanya gamified training yang mana ya nantinya bisa meningkatkan soft skill-nya. Di antara soft skill-nya ada komunikasi, kreatif, dan kolaborasi. Nah, kita akan bahas satu variabel ini karena yang lainnya ini kan juga familiar untuk teman-teman semua ya. Jadi di gamified training seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Mila ya, Mbak Mila tadi. Nah, di sini ada 6
indikator ya, 6 indikator. Yang pertama adalah ini ya. Nah, ini bagian ini. Training determined by participant proposal. Jadi peserta pelatihan itu bisa memberikan insight. Ya, jadi kemauan peserta pelatihan itu menggunakan metode pelatihan seperti apa sih? Selama ini kan kadang-kadang top down ya. Jadi bukan bottom up, tapi organisasi atau perusahaan itu memberikan pelatihan ini, silakan diikuti, gitu kan? Nah, tapi ini beda. Jadi pelatihannya itu didasarkan pada usulan peserta. Kemudian apa ini? Forms of training according to participant need. Jadi bergantung pada kebutuhan, ya. Yang ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, TNE itu. Kemudian yang ketiga adalah training fasilitas in accordance with participant proposal. Jadi fasilitasnya juga disesuaikan dengan kemauan peserta, ya. Training materialsnya juga didesain oleh selera konsumen. Jadi kadang-kadang misalnya Gen Z sukanya ini Korea-Korea gitu ya, opa-opa. Datengin aja instrukturnya yang ganteng-ganteng gitu ya, sing mirip-mirip wong Korea ngono misalnya ya. Yang mungkin selera humornya sama lah kayak Gen Z misalnya, biar nyambung. Nah, karena kan kalian cepat bosan ya. Nah, cepat bosan. Kemudian trainers understand the training needs by participant. Jadi pelatihnya itu harus paham kebutuhan pesertanya. Jangan sampai ini ya, kalau Gen Z nanti dikasih konsep yang boseni gitu misalnya. Atau misalnya kalau pesertanya kebanyakan baby boomer gitu misalnya, ya sepuh-sepuh misalnya, dia banyak integrasi teknologi. Nah, kan susah juga. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir apa? Participant get training reward. Nah, yang gongnya ada di sini. Jadi Game training itu kan tadi game ya, game gitu kan, game. Kalian tuh kan kalau habis menyelesaikan level di game itu kadang-kadang dapat poin toh. Nah, jadi kunci yang ada di gamified training itu adalah dapat reward setelah pelatihan. Nah, kalian kalau habis dapat reward, itu kan kadang termotivasi, oh aku kudunya naik level. Nah, supaya dapat reward selanjutnya, supaya dapat poin selanjutnya. Nah, jadi memotivasi kalian untuk menyelesaikan training. Akhirnya tadi dapat meningkatkan kemampuan atau soft skill tadi, komunikasi, kolaborasi, dan juga creative intelligence tadi ya. Kita kembali ke materi ya. Jadi itu adalah hasil review sekilas ya. Nanti bisa dicek kembali di masing-masing tugas teman-teman. Metode yang paling terakhir di hands on yaitu role play. Jadi semacam berperan, oh saya penjualnya, kamu pembelinya ya. Jadi nanti diskemakan kita kalau interaksinya gimana nih kalau ada penjual yang komplain. Apa yang kita harus katakan atau kita sampaikan. Nah itu role play. Yang terakhir group building. Ini adalah pelatihan yang digunakan untuk grup ya atau untuk tim. Ada 3 ya. Ada adventure learning, ada team training, dan ada action. Kita langsung ke contoh kasusnya. Jadi misalnya program outbound selama 2 hari di Highland Camp. Jadi ini meningkatkan kekompakan, terus kemampuan spontan dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya apa? Team training. Jadi ini digunakan untuk memperkuat koordinasi, pembagian tugas, dan hubungan antar individu. Komunikasi situasional dan pengambilan keputusan cepat, diakhiri diskusi reflektif, dan perbaikan SOP. Oke, sekian materi hari ini ya. Dari saya cukup. Sekian, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Dari saya kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran baik mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih untuk seluruh sivitas akademika Universitas Mulia Kudus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.